Kalau ngebahas hewan purba, rasanya memang paling pas dimulai dari nenek moyangnya hiu, karena ia adalah salah satu predator laut terbesar yang pernah diketahui manusia. Punya nama ilmiah Otodus megalodon. Wah, punya nama ilmiah. Berarti beneran ada, bukan mitos ya? Iya, megalodon itu pernah hidup, bukan mitos ataupun makhluk legenda. Pemberian nama ilmiah dilakukan karena para ilmuwan memiliki bukti fisik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies tersebut. Diperkirakan si mega ini, megalodon ya maksudnya, hidup sekitar 23 juta tahun yang lalu dari zaman Miosen hingga Pliosen. Ia hidup di lautan lepas, terutama di perairan hangat. Fosil giginya telah ditemukan di berbagai benua. Itu artinya penyebarannya sangat luas. Diteliti dari fosil gigi yang ditemukan, para ilmuwan menemukan fakta bahwa panjang giginya bisa mencapai 18 cm, bergerigi tajam seperti pisau. Satu megalodon diperkirakan memiliki gigi, 276 gigi di mulutnya. Untuk ukuran tubuhnya jelas ini beneran raksasa, panjangnya sekitar 15-20 meter, beratnya sekitar 50-70 ton. Kalau mau dibandingkan dengan hiu yang hidup di zaman sekarang, yaitu Great White Shark, yang cuma sekitar 4-6 meter, yang mana itu sebenarnya udah gede banget ya kalau dibandingin sama manusia, tapi tetap terasa seperti rakyat kecil kalau di hadapan si mega. By the way, mangsa dan hewan buruannya bukan kaleng-kaleng ya, diantaranya ada paus purba, lumba-lumba purba, penyu laut besar, bahkan hiu lain juga disikat. Padahal sekuat gitu, tapi kenapa bisa punah? Belum ada jawaban pastinya, kemungkinan karena beberapa faktor. Lautan tidak sehangat dulu, mangsanya yang berkurang, atau bahkan munculnya predator baru seperti leluhur orca yang lebih lincah. Adakah kemungkinan masih hidup di lautan dalam? Itu sih sering menjadi teori konspirasi dan perdebatan umum. Tapi bukti ilmiah yang mendukungnya nggak ada tuh. Sampai detik ini nggak ada bukti fosil muda maupun bukti modern yang menunjukkan kalau megalodon masih hidup. Lanjut, yang kedua, Titanoboa. Bisa dibilang sebagai raja dari segala jenis ular. Berdasarkan bukti fosil sampai detik ini, belum ada ular lain yang ukurannya setara atau lebih besar dari Titanoboa. Nama Serajonensis diambil dari lokasi penemuan fosilnya, yaitu di tambang batu bara yang berada di Serajon, Kolombia. Fosilnya baru ditemukan pada tahun 2009, jadi penemuan ilmiahnya tergolong lebih baru dibanding hewan purba lainnya. Diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu. Untuk habitatnya, Titanoboa hidup di hutan hujan tropis yang sangat lembab, rawa-rawa, dan sungai besar. Memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar. Dilihat berdasarkan temuan fosil, panjangnya sekitar 12-15 meter. Berat sekitar 1,2 ton. Kalau kita bandingkan dengan ular paling besar saat ini, maka ada ular piton reticulata dan ular anaconda hijau yang ukurannya sekitar 8 meter dengan bobot 100-250 kg. Lalu apakah ular ini berbisa, Bang? Oh ya, ular ini nggak berbisa kok. Jadi kamu jangan khawatir ya kalau nggak sengaja kena gigit. Karena Titanoboa diperkirakan menyerang mangsa dengan cara melilitnya hingga kehabisan nafas dan aliran darahnya terganggu. Sama seperti cara kerja piton dan anaconda. Banyak cerita beredar di internet, ada ular raksasa dari Amazon sepanjang 30 meter. Jangan-jangan itu Titanoboa? Terkadang emang muncul cerita tentang teori ular raksasa, tapi tidak pernah ada foto atau video yang jelas. Hasil yang tersebar di media tidak dapat diverifikasi. Jadi klaim tersebut cuma sebagai cerita atau spekulasi, bukan fakta ilmiah. Lanjut, yang ketiga, Mosasaurus. Penampilannya mirip dinosaurus yang sedang berenang, tapi sebenarnya dia adalah reptil laut yang masih berkerabat jauh dengan biawak. Nama Mosasaurus berasal dari sungai Mosa di Belanda, tempat di mana fosilnya ditemukan. Diperkirakan hidup sekitar 82 juta tahun yang lalu, pada periode Kapur akhir. Mosasaurus hidup di lautan dangkal dan penyebarannya sangat luas di seluruh dunia. Fosilnya ditemukan di Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Asia. Itu menandakan hewan ini memang benar-benar pernah hidup pada masanya. Ukuran tubuhnya tergantung pada spesiesnya, tapi yang terbesar diperkirakan memiliki panjang sekitar 17 meter dan berat 15 ton. Sebagai perbandingan, karena sekilas mirip buaya, mari kita bandingin sama buaya muara, yang merupakan monster di zaman ini, yang panjang tubuhnya sekitar 7 meter. Jelas itu jauh banget ya. Wah, lebih kuat mana, Bang, dibanding megalodon? Jawabannya nggak bisa dipastikan, soalnya mereka hidup di zaman yang berbeda. Mosasaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Megalodon baru muncul sekitar 23 juta tahun yang lalu. Tapi kalau dibandingkan dari ukurannya sih, Megalodon lebih besar ya. Kalau kamu pernah nonton film Jurassic World, di sana terdapat sosok Mosasaurus, tapi versi di film ukurannya dibuat lebih besar daripada aslinya.
Ya wajar aja demi kebutuhan film, biar lebih menegangkan. Lanjut, yang keempat, Sarcosuchus. Kali ini adalah buaya, tapi bukan buaya biasa. Bisa dibilang buaya Promax yang pernah hidup di bumi. Dibandingin sama buaya normal, beda di tengkoraknya yang lebih besar dan moncongnya lebih panjang. Hidup sekitar 112 juta tahun yang lalu, pada periode Kapur awal. Untuk habitatnya, mereka hidup di sungai-sungai besar, danau, rawa, dan wilayah tersebut adalah wilayah yang di masa ini menjadi Afrika, terutama Niger. Bukannya di situ area gurun pasir ya, Bang? Iya, kamu benar. Tapi pada saat itu wilayah di sana bukan gurun pasir seperti sekarang. Tempatnya jauh lebih hijau dan subur. Sahara yang kini berupa gurun, dulunya punya banyak sungai dan danau loh. Sarcosuchus punya panjang dan bobot tubuh yang diperkirakan sekitar 12 meter dan 8 ton. Itu jelas hampir 2 kali lipat ukuran buaya muara terbesar yang kita bahas tadi. Lalu apakah Sarcosuchus nenek moyang dari buaya saat ini? Bukan keturunan secara langsung sih, Sarcosuchus masih termasuk kelompok buaya purba, yaitu Crocodiliform. Tetapi bukan leluhur langsung buaya yang hidup sekarang. Ya bisa dibilang sebagai sepupu jauh dalam pohon evolusi. Lanjut, yang kelima, Danclostus. Seekor ikan purba berlapis baja yang menjadi salah satu predator puncak di zamannya. Namanya diambil dari nama seorang ahli paleontologi, yaitu David Dunkel. Hidup sekitar 350 juta tahun yang lalu, pada periode Devon akhir. Hewan yang satu ini luar biasa tua, benar-benar sesepuh hewan purba. Bayangin aja, Danclostus hidup lebih dari 130 juta tahun sebelum spesies dinosaurus pertama muncul. Jadi saat bumi masih belum dikuasai dinosaurus, Danclostus sudah menjadi preman di lautan. Untuk habitatnya, ia hidup di lautan dangkal, sedangkan fosilnya ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Afrika. Dalam penelitian modern, diperkirakan panjang tubuhnya sekitar 8 meter dan beratnya sekitar 2 ton. Uniknya, dia nggak punya gigi seperti hiu. Sebagai gantinya, rahangnya terdiri dari lempeng tulang yang ujungnya sangat tajam. Seolah menjadi pemotong besi raksasa, jadi kalau kena gigit lumayan sih, kalau nggak pincang ya buntung. Faktanya, Danclostus termasuk kelompok Placoderm, yaitu kelompok ikan berlapis baja yang kini sudah punah seluruh jenisnya. Tidak ada keturunan Placoderm yang masih hidup saat ini.